Firman Tuhan hari ini tentang penolong atau penghalang dari Kejadian 2 ayat 18. Saya akan bacakan firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di ruang Zoom ini, saya sadar bahwa ada generasi yang berbeda, 3 generasi, dari opung, dari ibu-ibu, ada juga dari mereka yang baru menikah, mungkin 5 tahun pernikahan, begitu ya. Sadar bahwa situasi kita ada yang berbeda, ada yang single parents, ada yang single woman, ada yang juga masih terus menjadi status sebagai istri dari seorang suami. Saya sadar itu, oleh sebab itu kita akan kembali kepada nilai-nilai wanita di mana Tuhan menetapkan awal penetapan tujuan dihadirkannya wanita bagi seorang pria dan wanita juga bagi kehidupan di muka bumi ini. Saudaraku, kasih Tuhan Kristus, saya sangat bersyukur hari ini, sangat sukacita, bukan karena hanya sebagai nyonya rumah, tapi hari ini saya dan istri ini anniversary. Hari ini kami anniversary, ya puji Tuhan perjalanan pernikahan kami, dan kami boleh menikmati banyak hal oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya akan sedikit menguraikan ini. Ibu-ibu, ada berita penting firman Tuhan hari ini. Tuhan berfirman, berarti wanita adalah idenya Allah. Amin. Amin. Wanita itu bukan kreasinya gereja. Wanita itu bukan tiba-tiba muncul begitu saja. Tapi wanita itu sudah berada dalam pikirannya Allah. Wanita itu sudah ada dalam konsepnya Allah. Wanita itu adalah gagasannya Allah, idenya Allah, rencana dan maksudnya Allah. Jadi ibu-ibu, apapun latar belakang ibu-ibu, dari suku manapun, berapapun usia hari ini, saya mau kasih tahu, ada kabar gembira bahwa ibu-ibu, para wanitanya adalah idenya Allah. Bicara tentang idenya Allah, ini buat saya, buat Pak Mariano, buat Pak Pendeta Harapan, Pak Pendeta Heri, punten pisan pakai tum, termasuk saya. Ini pesan buat bapak-bapak, bahwa wanita, istri kita adalah idenya Allah yang ditempatkan kepada kehidupan kita. Tidak hanya buat Adam. Adam sudah berlalu, tapi kita sedang berjalan hari ini bersama pasangan kita. Jadi, ketika saya melukai istri saya, sesungguhnya saya sedang melukai idenya Allah. Saya sedang melukai Allah. Ketika saya tidak menghargai, tidak hidup bijaksana dengan istri saya, sesungguhnya saya tidak bijaksana dengan Allah. Karena wanita adalah idenya Allah. Sebab itu saya bersyukur, ini juga satu sisi di hari pernikahan saya ulang tahun hari ini, ada sebuah komitmen untuk lebih lagi mencintai istri saya seperti Kristus mencintai kita semua. Seperti Joyce Meyer mengatakan, ajarlah aku Tuhan mengasihi lebih lagi. Karena ibu-ibu adalah idenya Allah, harus temukan apa ide kerangka besar Allah buat ibu-ibu. Harus temukan bagaimana caranya supaya idenya Allah yang ada pada ibu-ibu itu dapat terrealisasi, dapat berdampak, dapat dirasakan oleh keluarga, dapat dirasakan bagi orang di sekitar, entah di gereja, entah dalam pelayanan, entah di masyarakat, di kantor, entah di dunia marketplace. Orang yang ngerti tentang idenya Allah atas hidupnya, seorang wanita yang mengerti akan bahwa dia adalah idenya Allah, saya percaya dia akan haus untuk mencari tahu apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Oleh karena itu kita kembali kepada kitab Kejadian, tujuannya adalah
untuk kita mengetahui apa idenya Allah bagi wanita. Saya sadar bahwa ini bukan seminar, saya sadar ini bukan PA atau bukan PA, jadi sebatas saya bisa sampaikan di ruang Zoom ini, itulah yang bisa disampaikan. Sangat kaya sekali firman Tuhan. Oke, kemudian kita lihat apa saja yang dimaksud dengan idenya Allah melalui kesempatan hari ini. Wanita adalah penolong. Coba bilang buat diri sendiri, saya penolong. Coba Pak Pendeta Harapan bilang sama istrinya, Ma, kamu penolong. Kamu penolong. Amin. Kita penolong. Ibu-ibu penolong. Pertanyaannya adalah, materi ini memang sudah banyak diketahui. Kita sudah memiliki pengetahuan tentang wanita adalah penolong. Saya paham, saya sadar itu. Namun izinkan ada beberapa nilai penolong yang mau saya sampaikan pada pertemuan yang berbahagia di hari ini. Bicara penolong bukan hanya bicara penolong itu berarti kuat, yang ditolong berarti kurang kuat, tidak begitu juga. Karena di 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 dikatakan para suami itu harus hidup bijaksana dengan istrinya. Kenapa? Karena istrinya adalah teman pewaris kasih karunia Allah dan dia wanita yang lemah. Berarti penolong di sini bukan bicara tentang kuat saja. Memang wanita kuat. Hamil, mengandung, wah luar biasa. Belum kalau kalau klosetnya duduk asik, kalau jongkok, waduh repot. Kuat, dong bekerja, itu kuat. Ada juga sekarang para wanita yang sudah jadi binaraga begitu ya, ikut Thai boxing, kuat, badannya berotot seperti pria. Tapi bukan itu yang dimaksud. Pria wanita di sini adalah penolong. Kenapa dikatakan penolong? Kenapa wanita diciptakan diambil dari rusuknya pria? Memang saya tidak tahu pikiran Allah secara jelas. Namun yang bisa ditangkap adalah kenapa dari rusuk, kenapa bukan dari kepala? Karena kalau bicara dari kepala, itu bicara nanti akan bicara tentang siapa yang paling tinggi dalam rumah tangga. Siapa yang paling berkuasa dalam rumah tangga. Siapa yang menjadi pemegang otoritas yang paling kuat dalam rumah tangga. Kenapa nggak diambil dari kaki? Karena bukan bicara tentang siapa yang lebih rendah. Bukan. Tapi kenapa diambil dari rusuk? Berarti bicara tentang kesejajaran, bicara tentang kesetaraan, sisi atau bicara tentang bagian, dalam bahasa aslinya bagian sisi atau kamar. Berarti wanitanya Allah itu dapat dikatakan penolong buat pria karena dia adalah bagian dari pria. Dia bukan sempalan, dia bukan sisipan, tapi dia adalah bagian. Jadi kalau ibu-ibu ngerti bahwa ibu-ibu adalah bagian dari pria yang sudah ibu-ibu nikahi, kita akan ngerti betapa pentingnya peran seorang penolong. Sehebat-hebatnya pria, sepintar-pintarnya pria, sejago-jagonya pria, dia tetap butuh wanita. 1, 2, 3. Masih ada? Yes. Puji Tuhan. Jadi kita butuh. Saya butuh istri saya. Istri saya butuh saya. Oleh sebab itu, mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan Kristus, mari kita lihat bahwa ibu hadir untuk jadi penolong bagi suaminya. Saya sampaikan ini dalam kerangka yang ideal dulu, nanti di akhir saya sampaikan kerangka yang sifatnya faktual. Ya, apa itu peran penolong? Yang pertama, saya ambil mitra perubahan serupa dan segambar karakter Allah Tritunggal. Dikatakan Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia bergambar dan rupa kita. Berarti bahwa wanita sebagai mitra Allah yang dihadirkan buat seorang pria supaya terjadi perubahan karakter. Karena perubahan tidak mungkin terjadi ketika dia sendirian, tidak mungkin. Sama seperti sebuah periuk, nggak mungkin dia bisa berbentuk kendi, nggak mungkin berbentuk sendirian, tidak mungkin. Pasti ada yang membentuknya. Sama seperti kita nggak bisa mengalami perubahan. Saya katakan saya ingin jadi sabar, nggak bisa kita jadi sabar kalau tidak ada orang yang membentuk kita menjadi sabar. Jadi ibu-ibu adalah mitra perubahan serupa dan segambar dengan karakter
Allah Tritunggal. Kalau pegang ini baik-baik, saya percaya pasti ibu-ibu setiap hari tidak mungkin memboroskan kalimat-kalimatnya dengan sia-sia. Tidak mungkin memboroskan perkataannya dengan sia-sia. Karena ibu-ibu adalah wanita mitra perubahan serupa dan segambar dengan karakter Allah Tritunggal. Yang berikutnya, apa penolong yang dimaksud di sini? Adalah pelengkap. Kenapa pelengkap? Karena pria tidak bisa lakukan segala hal sendirian. Dia butuh faktor di luar dirinya untuk membuat dia sukses, untuk membuat dia berhasil, untuk membuat dia maksimal. Oleh sebab itu dibutuhkanlah seorang wanita. Makanya ada sebuah quotes yang kita tahu bersama, di balik kesuksesan seorang pria ada wanita. Wanita di sini tentu istrinya ya, karena banyak wanita. Tapi yang dimaksud sini adalah istrinya. Lengkap. Berikutnya, yang dimaksud penolong di sini adalah ada penugasan mandat ilahi dari Allah. Beranak cuculah. Beranak cuculah berarti bicara tentang apa? Bahwa wanita bekerja sama dengan pria itu sebagai parent, sebagai seorang tua, itu melakukan parenting, melakukan pola asuh, pola didik, pola ajar, pola model buat anak-anaknya. Jadi sebelum mengajar, seorang wanita dan seorang suami masuk dulu dalam proses perubahan serupa dan segambar dengan karakter Allah, yaitu melakukan fungsi-fungsi dan perannya Allah, bukan hakikatnya Allah, tapi fungsi-fungsi dan perannya Allah. Karakternya adalah sifat-sifatnya Allah. Kemudian sadari bahwa ada sisi hidupnya sebagai pelengkap. Barulah ketika dua kesadaran ini dipraktekkan, mari ambil tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai parenting buat anak-anak, nilai-nilai kerajaan Allah. Banyak sekarang anak-anak kita menghadapi dunia yang serba modern, yang serba canggih, yang serba instan. Anak-anak sekarang diperadakan dengan pergaulan-pergaulan yang bebas. Bapak Ibu, nilai-nilai parenting, nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kesalehan, kekudusan, nilai-nilai takut akan Tuhan sangat dipentingkan, sangat diutamakan untuk dia tanamkan, diajarkan buat anak-anak. Oleh sebab itu, ibu-ibu bersyukurlah menjadi mitranya para suami ibu-ibu untuk menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah bagi anak-anak, sehingga terwujudlah apa yang dimaksud dengan Ulangan 6, bahwa dalam rumah tangga kita terjadi pemuritan, dalam rumah tangga kita terjadi pengajaran, terjadi yang disebut dengan pendidikan rumah tangga Kristen. Karena keluarga yang kuat membuat gereja kuat, keluarga kuat membuat bangsa ini kuat, karena keluarganya kuat di dalam Tuhan. Sebab itu yang menjadi salah satu kehancuran mentalitas anak muda, karena ada broken home dalam rumah tangga. Tapi menurut firman Tuhan hari bisa diingatkan, ibu-ibu punya peran sebagai bersama suami, maksud saya, untuk melakukan tugas-tugas parenting. Berikutnya, penolong berikutnya adalah pengusaha atau pengelola. Di sini, apalagi di masa-masa pandemi, ada suami-suami yang mengalami PHK begitu ya. Puji Tuhan, ada ibu-ibu yang ambil inisiatif mulai jualan. Walaupun itu cuma nasi uduk, walaupun itu cuma pisang goreng, tapi sudah ada usaha-usaha yang dilakukan untuk menolong perekonomian keluarga. Tidak lagi mencari kesalahan, apakah kesalahan suami, apakah kesalahan perusahaan, apakah kesalahan bangsa ini, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi sadar bahwa dirinya adalah seorang penolong yang mengambil keputusan, mengambil inisiatif untuk menolong perekonomian keluarga, menjadi pengusaha atau pengelola. Luar biasa. Ini tugas yang sangat penting untuk dilakukan bagi seorang wanita nyala. Berikutnya, wanita adalah penghalang. Kita tanpa disadari, wanita itu menjadi penghalang kemaksimalan seorang suami, menjadi penghalang berkat Tuhan, menjadi penghalang kasih karunia Tuhan, menjadi penghalang bagi masa depan anak-anak, menjadi penghalang potensi anak-anak, menjadi penghalang damai sejahtera sukacita Allah kita alami tanpa disadari.
wanita menjadi penghalang. Menjadi penghalang itu letaknya di mana? Karena waktu kita terbatas, sampaikan beberapa poin saja. Pertama, menjadi penghalang adalah karena ketidakmengertian menjadi seorang wanita. Karena ketidakmengertian menjadi seorang istri. Bermodalkan, saya sering sama istri saya di awal pernikahan sampai sekarang pun, bahwasanya untuk menjadi istri, modalnya ibu kandung. Modalnya melihat mama, bagaimana mama itu bekerja, mengatur rumah tangga, bagaimana mama mengelola keuangan, bagaimana mama mengatur kehidupan keluarga, bagaimana mama berespon, bagaimana mama siapkan makanan minum buat ayah. Itu modalnya. Banyak kursus-kursus yang dilakukan di bumi ini. Untuk menjadi seorang montir, untuk menjadi pendeta pun ada kursusnya, bahkan ada sekolahnya. Bahkan jadi pencuri pun ada kursusnya, ada sekolahnya. Hanya satu yang ada kursusnya dan sekolahnya, yaitu rumah tangga. Nah, karena itu gereja menyediakan penggembalaan demi penggembalaan, pastoral konseling, pemuritan untuk mengatasi ketiadaan itu. Ini membuat tidak mengerti secara utuh. Dia mengerti hanya pola model yang ditinggalkan oleh mamanya saja. Padahal lain orang, lain juga perilaku. Lain orang, lain perlakuan, lain juga respon-responnya. Tidak semua pria seperti sang ayah. Oleh sebab itu banyak ketidakmengertian. Ketidakmengertian inilah yang membuat ada kalanya wanita mengambil keputusan yang salah, mengambil tindakan yang salah di mata suami dan terlebih di mata Tuhan. Berikutnya, mengapa wanita menjadi penghalang? Karena wanita banyak luka dalam hidupnya, entah pada waktu rumah lama, waktu masih kecil, ataupun rumah yang baru bersama sang suami. Ini idenya dari Kejadian pasal 3, di mana suami istri Adam dan Hawa saling menyalahkan di antara mereka. Karena saya gara-gara ular, ini gara-gara wanita, gara-gara perempuan saling menyalahkan. Ini bicara tentang apa? Konflik yang melahirkan luka, konflik yang melahirkan trauma, konflik yang melahirkan cara pandang yang keliru tentang dirinya dan tentang pasangannya dan tentang keluarga. Itulah sebabnya tidak heran orang yang terluka pada umumnya dia akan melukai orang lain. Tidak heran maunya tangannya itu membelai anak, tapi yang terjadi malah cubit dan memukul anak. Tidak heran kenapa maunya mulut ini mengucapkan I love you, my darling, my honey, my daddy. Tapi yang terjadi mulut ini malah memaki, mengutuki, dan mencari kesalahan-kesalahan dan menyerang sang suami. Kenapa? Karena terluka di hatinya. Karena luka yang belum sembuh. Karena dia mungkin pada waktu masih kecil, dia melihat bagaimana mamanya dimaki-maki oleh sang ayah. Sehingga mamanya berpesan, "Nak, kalau kamu nanti menikah, jangan mau dijajah suami. Jangan seperti mama yang tidak berani melawan papa. Lawan suamimu." Itu terjadi, itu luka. Yang menyebabkan begitu masuk pernikahan, dia sudah melihat suami, satu sisi dia mencintai suaminya, tapi satu sisi dia ingat pesan mamanya. Hati-hati terhadap suami saya. Akhirnya begitu suami melakukan sesuatu, sudah pasang barikade, pasang kuda-kuda. Tidak heran ketika suami menegur, dia akan balas untuk menyerang. Itu karena ada luka dalam hidupnya. Berikutnya kalau kita lihat dari Kejadian pasal 3, mengapa orang gagal sebagai penghalang? Karena dia mengikuti keinginan mata. Mengikuti keinginan mata. Kita tahu kisah tentang itu, di mana bagaimana iblis menipu Hawa bahwa kamu tidak akan mati ketika kamu makan buah ini. Kemudian si Hawa melihat buah itu menarik pengertian, membuat pengertian indah yang baik. Kalau gitu saya kasih deh ke suami saya. Itu bicara tentang apa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus? Mengikuti keinginan mata, salah satu pintu yang rawan dari seorang wanita untuk jatuh ke dalam dosa. Saya contoh sederhana. Dari rumah, Ibu Devi rencana ke mall hanya beli 5 item. Sampai di mall 10 item. Itu karena keinginan mata.
Ada seorang wanita yang pernah kami layani, gitu ya, akhir bulan bikin tanda-tanda heran dan ajaib, yaitu billing kartu kredit suami keluar. Suaminya sampai kaget-kaget. Kenapa bisa banyak tagihan seperti ini? Mama! Lihat, karena keinginan mata. Inilah yang membuat wanita tidak menjadi maksimal sebagai penolong. Yang terjadi malah penghalang. Penghalang membangkit perekonomian keluarga. Jadi penghalang damai sejahtera, terjadi keributan, belum didatangi debt collector, belum didatangi orang, belum, waduh, dinasihati sana sini, kan jadi kerusuhan terjadi dalam rumah tangga. Sehingga tidak bisa menjadi penolong yang baik. Justru yang terjadi adalah penghalang rumah diberkati oleh Tuhan. Ngeri, ibu-ibu. Berikutnya, di sini dikatakan kenapa wanita cenderung jadi penghalang. Atau dia tanpa disadari menjadi penghalang. Karena nilai berikutnya adalah kurang memberi ruang gagal. Saya akui bahwa pada umumnya tidak semua pria-pria itu pada umumnya sulit sekali minta maaf. Ada kalanya tahu pria suami sulit minta maaf, yang terjadi adalah sang istri mengerjainya, membuat dia puasa siang dan malam, 3 hari seminggu, sebulan. Rasain loh, kira-kira begitu. Rasain loh, karena nggak mau minta maaf loh, gue bales dalam bentuk yang lebih soft. Itu terjadi. Tidak beri ruang gagal. Ada kalanya suami, ibu-ibu, saya sebagai suami pernah mengalami kegagalan. Saya bersyukur awalnya istri saya juga sulit memberikan ruang gagal kepada saya. Yang terjadi adalah, kan mama bilang apa? Papa sih nggak mau dengar. Kan mama udah ingetin, papa sih nggak mau dengar. Udah deh terjadi. Nah, yang terjadi pada posisi seperti itu, para pria, ibu-ibu, ini suara pria. Saya bersyukur wanita menghadirkan seorang pembicara pria hari ini. Jadi saya menyampaikan isi hati seorang pria. Jadi pria itu, ibu-ibu, dia itu tahu kalau dia berbuat salah. Sebelum ibu-ibu ngomong, dia sudah tertekan. Ini pria yang normal ya. Pria yang takut akan Tuhan. Pria yang baik. Dia akan gelisah ketika dia melakukan dosa. Dia akan resah ketika melakukan kesalahan. Dia akan merasa tidak berdaya, tidak berguna ketika melakukan kegagalan. Pria seperti itu. Hanya pria pada umumnya tidak mau tampak lemah di depan istrinya. Tapi di hatinya itu hancur. Di depan tersenyum, tapi di hati bisa menangis. Karena pria, ada mitos pria, jangan cengeng. Padahal menangis itu bukan bicara pria. Menangis itu Yesus saja menangis kok. Tapi ada mitos pria, jangan menangis. Itu bukan pria. Makanya dia menangis di dalam saja. Ketika pria melakukan kegagalan, melakukan kesalahan, entah dia tidak bekerja, entah dia menimbulkan masalah dalam keluarga atau relasi dengan mertua, hal yang dipikirkan seorang pria adalah dia tidak butuh dinasihati, dia tidak butuh digurui, dia tidak butuh dicaci maki, dia tidak butuh diserang. Yang dia butuh adalah beri kesempatan dia memperbaiki kegagalan. Yang dibutuhkan adalah, "Ma, terima kesalahan saya. Saya sadar saya salah. Saya mau berubah." Pernyataan ini saya pernah sampaikan kepada istri dan anak saya. Saya bilang, "Ma, gitu, Jelo waktu itu Joy belum ada. Papa mohon maaf, beri Papa kesempatan memperbaiki keadaan-keadaan ini, memperbaiki kesalahan-kesalahan ini. Papa beri Papa kesempatan. Silakan bicara apa aja, Papa tidak akan berbantah-bantah." Ketika istri sama anak saya mengatakan, "Ya Pak, kami beri kesempatan kepada Papa." Waduh, itu kami terima Papa padanya. Itu membuat seperti vitamin yang nggak bisa dibeli dengan apapun. Itu mendrive, mendongkrak semangat saya pribadi untuk melakukan sesuatu. Puji Tuhan. Dari beri ruang gagal itu penting, ibu-ibu. Berikutnya, apa jalan keluarnya?
Jalan keluarnya pertama adalah pegang janji Tuhan. Dalam Kejadian 3:15 di situ ada proto evangelium di mana janji Allah di dalam melalui keturunan Hawa itu akan mengalahkan iblis, akan menghancurkan perbuatan-perbuatan jahat, akan memulihkan keluarga-keluarga yang hancur karena tipu daya iblis, akan memulihkan tiap-tiap pasangan suami istri. Pegang janji Tuhan. Saya percaya sehancur-hancurnya rumah tangga, selalu ada harapan ketika dia percaya kepada Yesus Kristus atas hidupnya. Saya percaya orang yang tidak menggeser Kristus dalam kehidupannya, apapun persoalan yang sulit sekalipun, dia akan pegang janji Tuhan ini, bahwa pemulihan pasti akan terjadi. Saya pernah ada sebuah komunitas pria, waktu itu kami berdoa bersama dengan orang yang punya kerinduan, papa mamanya sudah bercerai bersatu kembali. Singkat cerita, mereka dipersatukan kembali, sudah bercerai selama 15 tahun orang tuanya. Tapi anak ini ketika tahu kebenaran sejati, dia berjuang luar biasa bersama Tuhan. Bagaimana mempersatukan kembali orang tuanya. 15 tahun bercerai, bersatu kembali. Ini karena dia pegang janji Tuhan. Terjadi pemulihan. Akhirnya sang ayah maksimal, sang mama pun maksimal dalam Tuhan. Ketika dikembalikan kepada tujuan mula-mula Allah menciptakan manusia dan perempuan. Berikutnya, mengakui dan meninggalkan. Amsal 28:13 itu bicara tentang perbuatan dosa. Barang siapa mengakui dosa dan kesalahannya, dia akan disayangi oleh Tuhan. Jadi Ibu, kalau ingin maksimal, kita akui, Bu, Tuhan, ternyata selama ini saya menghalangi suami saya untuk maksimal. Selama ini saya menghalangi karya Allah bekerja dalam rumah tangga saya. Ternyata selama ini tanpa saya sadari, perkataan saya mematikan potensi anak-anak saya. Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Saya minta ampun. Pak, bagaimana dengan para suami-suami? Suami saya lebih parah dari saya. Karena saya bicara sama wanita ya, saya konteks wanita toh. Nanti kalau pria, saya akan bahas pria lagi, beda lagi. Ya. Berikutnya, jalan apa jalan keluarnya? Bersedia dibentuk Tuhan dalam sekolah kehidupan. Jadi, ibu-ibu, dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, itu mari kita lihat adalah sekolah kehidupan, di mana Allah membentuk, Allah mengajar, Allah mendidik, Allah menempa, Allah membentuk hidup kita untuk jadi wanita-wanitanya Allah yang menjadi seperti yang Allah maksudkan, seperti idenya Allah tentang gagasan, tentang penolong tadi. Berikutnya, jalan keluarnya adalah menghormati otoritas suami. Ibu-ibu suka atau tidak suka, mau tidak atau tidak mau, pria, suami adalah kepala rumah tangga. Jangan dibalik hierarkinya. Tetap suami adalah kepala rumah tangga. Memang kalau di pelajaran pria, ada dua hal yang dimaksudkan di sini. Yang pertama posisi, yang kedua fungsi. Tapi yang dimaksudkan Yesus adalah fungsi kepala. Seperti kepala ini punya fungsi. Berfungsi untuk berpikir, berfungsi untuk melihat, berfungsi untuk mendengar, berfungsi untuk berbicara, itu pria. Pria berfungsi berpikir bagaimana keluarga ini serupa dengan Kristus. Pria itu berpikir bagaimana keluarga ini mengalami Kristus dan mengalami jalan keluar. Pria itu punya kemampuan melihat adanya bahaya yang mengancam kehidupan rumah tangga dia. Pria itu telinganya peka terhadap segala sesuatu, suara-suara sumbang yang mau menghancurkan rumah tangganya. Itu fungsi pria, bukan bicara tentang posisi. Karena sehebat-hebatnya kepala, kalau nggak ada leher, nggak bisa nyambung juga, gitu kan. Jadi itu penting. Kalau pria seperti itu, karena dari pria sedikit saya sampaikan materi pria. Jadi ibu-ibu, kita mau tidak mau ibu-ibu menghormati otoritas suami, meskipun dia lebih kurang pandai, meskipun dia dalam mengambil keputusan itu lambat, meskipun mungkin suami ibu itu pendiam, ibu-ibu yang segala sesuatu inisiatif dari ibu gitu ya, suami ibu pendiam gitu, tunggu diingatkan baru iya ma, tunggu diingatkan baru berespon begitu, mungkin seperti itu. Hormati suaminya, mungkin suaminya secara intelektual, secara status pendidikan lebih rendah daripada ibu-ibu, hormati dia, hormati. Kenapa dihormati? Pertama perintah Allah, yang kedua ya
Karena itu pilihan ibu-ibu. Karena itu pilihan ibu-ibu. Mau nggak mau sudah dipilih, Pak. Waktu berpacaran, suami saya tuh nggak begini. Kok begitu pacaran kok jadi begini? Nah itulah, namanya juga lagi pacaran. Jadi inilah, belajar menghormati. Istri saya pun begitu ke saya. Saya ini dulunya awal-awalnya lambat mengambil keputusan, penuh dengan pertimbangan. Dia pertimbangan itu, istri saya itu gregetan. Papa ini bagaimana sih? Lama amat. Ambil keputusan dong. Iya Mbak, kita kan pikir mulu, itu asumsi, belum tentu benar. Pertimbangannya belum tentu benar. Istri saya gregetan sama saya. Gitu. Di awal pernikahan, memang kalau khotbah sama istri harus terbuka, kalau enggak repot, habis khotbah bisa dimarahin saya. Jadi begitu. Kemudian saya sadar, istri saya pun menjadi orang pertama yang suka mengkritik khotbah-khotbah saya. Nah, habis khotbah ini nanti kami bahas nih, Papa kurangnya di sini, Papa kurangnya di situ. Iya, jadi ibu-ibu sebelum kasih masukan ke saya, istri saya sudah kasih masukan duluan. Jadi itulah awalnya saya nggak terima. Saya nggak suka orang kasih masukan, tapi nggak kasih tahu caranya bagaimana. Saya nggak suka. Walaupun saya tahu salah, tapi dikasih tahu, saya nggak suka. Karena nggak kasih tahu how to-nya bagaimana. Tapi lama-lama saya berpikir, kenapa saya jadikan itu personal ya? Kenapa saya jadikan itu tersinggung ya? Walaupun penonton lebih hebat daripada pemain sepak bola, belum tentu dia bisa main sepak bola. Tapi bagaimanapun dia bisa melihat kekurangan dalam diri saya. Oh ya, ngerti. Saya ngerti. Akhirnya terima, belajar menerima masukan istri, dan kemudian ternyata ketika penerimaan itu berlangsung, dengan sendirinya otomatis penghormatan pun terjadi. Saya tidak perlu minta hormat dari istri saya, dengan sendirinya penghormatan itu terjadi sendirinya. Bagaimana dengan wanita single? Wanita single berperan penolongnya di bagian mana? Ya, di sini penolong bagi wanita single, entah yang sudah mohon maaf, yang sudah janda, mohon maaf, yang belum menikah, mohon maaf, seperti itu. Ada bisa yang dilakukan. Mungkin ibu-ibu diutus Tuhan untuk jadi penolong bagi anak yatim piatu. Mungkin ibu-ibu dipakai Tuhan untuk jadi pelayan dalam gereja, dalam berbagai bentuk posisi dan fungsi. Mungkin ibu-ibu dipakai menjadi penolong bagi single woman lainnya. Ibu-ibu lebih dewasa dari yang lainnya. Ibu-ibu dipakai Tuhan untuk menolong wanita-wanita single lainnya yang mengalami krisis jati diri dan seterusnya. Mungkin mereka yang single dipakai oleh Tuhan untuk jadi penolong bagi orang tuanya, bagi keluarganya, mungkin bagi anaknya, mungkin bagi cucunya, mungkin bagi kerabatnya yang sedang mengalami dinamika masalah rumah tangga. Nanti bisa dilakukan. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan Kristus, betapa berharganya ibu mata Tuhan, karena ibu-ibu adalah idenya Allah. Oleh sebab itu, jadilah seperti idenya Allah.